Nah, ikan baru datang di karantina 2 minggu. Ini tidak bisa menyembuhkan itu akuarium. Di akuarium ini padat seperti puasa pada ikan ya. Bismillahirrahmanirrahim, ketemu lagi dengan kami Banten Koi Farm. Nah, hari ini bulan Ramadan, kita sedang menjalankan saum. Kita akan bahas hal ihwal tentang puasa pada ikan ya. Iya. Yang mau kita bahas itu, artinya yang akan kita bahas adalah karantina. Karantina ikan. Kapan ikan harus dikarantina, kemudian berapa lama karantinanya, dan bagaimana cara karantina, serta tempat karantina seperti apa, itu yang akan kita bahas. Baik teman-teman, pertama, bukan hanya manusia ternyata. Biar sehat, manusia kan disuruh puasa. Hampir semua agama ada tuh kewajiban puasa sebetulnya. Terutama kami yang muslim, 1 bulan, di bulan Ramadan ini kami puasa. Kata Rasulullah, sumu tasihu. Puasalah agar kita sehat. Nah, ternyata bukan hanya manusia, ikan koi juga agar sehat dia harus puasa. Baik, pertama kita bahas kapan ikan harus puasa. Puasa ikan artinya bisa di kolam atau saat di karantina. Yang akan kita bahas lebih spesifik tentang karantina. Kapan ikan harus dikarantina? Pertama, ketika ikan sakit. Sakit, misalnya satu kolam ini kan ikan sehat-sehat. Kalau ada yang sakit, itu buru-buru angkat. Angkat, lakukan karantina dan wajib puasa gitu. Yang kedua, ketika ikan mau dikirim. Kalau kami breeder kan, misalnya mau kirim ikan ke customer, itu ikannya wajib puasa. Bahkan puasanya biasanya double, 2 kali. Di kolam 2 hari, kemudian di tempat karantina 1 minggu. Yang ketiga, kalau untuk para hobis, ya ketika ikan baru beli ikan baru datang, itu wajib di karantina seperti ini nih. Nah, ini ikan yang mau kalau ini sebetulnya mau pindah kolam, hasil sortir. Ini saja kami puasakan dulu, tidak langsung masuk kolam. Dari kolam satu ke kolam lainnya, kalau mau dilakukan perpindahan tempat, itu kami karantina dan dipuasakan 1 minggu. Nah, ikan baru datang. Nah, tadi sudah kita bahas kapan ikan harus puasa dan karantina. Yang kedua, berapa lama waktu karantinanya? Karantina itu relatif teman-teman, tergantung tujuannya. Ya, kalau ikan sakit sampai sembuh. Kalau ikan baru datang, umumnya baiknya itu 2 minggu. Kenapa harus 2 minggu? 1 minggu juga kan bisa, 3 hari bisa, betul. 3 hari bisa, 1 minggu bisa. Tapi sebaiknya 2 minggu. 2 minggu ini dulu saya juga bertanya-tanya, kenapa sih mesti 2 minggu gitu, yang baik ya, karantina yang baik untuk ikan yang baru datang. Itu dikarenakan khawatir ada virus. Nah, masa inkubasi virus itu 14 hari, 2 minggu. Artinya sama dengan manusia juga karantina 2 minggu. Kemarin kan zaman COVID tuh, kalau yang terkena virus corona itu dikarantina 2 minggu. Nah, koi juga seperti itu, sebaiknya 2 minggu, khawatir ada virus. Artinya kalau ikan selama 2 minggu baik-baik saja, berarti tidak ada virus. Karena masa inkubasi virus koi itu juga hanya 2 minggu. Kalau selama 2 minggu ikannya hidup, artinya dia bebas dari virus. Daripada beresiko masuk ke kolam, kena virus semua, kemudian mati massal. Nah, itu masalah waktu karantina. Kemudian berikutnya, tempat karantina dan metode karantinanya ya. Nah, tempat karantina yang umumnya digunakan itu ada 2. Ada akuarium dan ada vet, bisa fiber atau terpal. Nah, kita bandingkan kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihan vet ini tempatnya cukup luas, enak untuk ikan-ikan besar. Kelemahannya, kalau di ruang terbuka, seperti kami kan ruangnya terbuka nih, ini tidak bisa menjaga suhunya tidak terjaga. Ini baiknya dipakai di indoor. Kalau di bulan-bulan biasa nggak ada masalah dia. Yang jadi masalah nanti ketika terjadi angin musim timur, di mana udara itu dingin, walaupun di Indonesia panas ya. Prinsipnya udaranya dingin dia, karena angin dari timur itu dingin banget. Nah, airnya nanti dingin. Ikan biasanya stres.
sulit kalau ikan sakit itu susah sembuh karena suhunya tidak terjaga, terjadi swing suhu. Nah, kelemahannya ini tidak bisa menjaga suhu. Kelebihannya tadi sudah saya sebutkan ya. Kemudian dia bisa digunakan filter tong yang ideal gitu. Kemudian yang kedua, akuarium. Nih, akuarium. Akuarium, kelebihan akuarium ini suhunya bisa dikondisikan, bisa ditutup, dan bisa dipakai heater karena kecil kan. Kita pasang heater kalau ikannya misalnya sakit, untuk mempercepat penyembuhan itu akuarium lebih baik. Atasnya kan bisa ditutup sehingga suhu stabil. Walaupun cuaca dingin misalnya di bulan Juni, Juli, Agustus itu, nah akuarium ini cenderung lebih stabil. Hanya kelemahan akuarium, tempatnya, akuarium kan kalau besar agak repot gitu ngangkatnya. Kalau untuk para hobis, saran saya akuarium. Tempat karantina pakai akuarium. Ini kami tunjukkan akuarium tempat karantina kami yang ukuran besar ya. Nih. Ini akuarium 2 meter kali 1 meter. 2 kali 1 kali 1. Nih. Kelebihannya di akuarium ini dia bisa lebih padat. Padat pun nggak apa-apa. Ini kan padat banget. Ikannya 45, 30. Ini kayak ini kan kecil nih. Tuh. Nah, akuarium ini kelebihannya dia padat pun nggak ada masalah. Ikan padat seperti ini nggak ada masalah ketimbang di pet. Kalau di pet, kalau ikannya besar-besar sedikit nggak jadi masalah. Nah, di akuarium ini padat seperti ini nggak masalah. Ikan baik-baik saja. Karena suhunya stabil, kelebihan akuarium itu. Ini kami untuk ikan agak besar gini. Ini juga pakai filter, teman-teman. Ada filternya nih. Seperti tuh. Metode karantinanya bagaimana? Kan tempat sudah ya kami review. Sekali lagi, buat teman-teman hobis sebaiknya jangan pet tapi akuarium. Akuarium enaknya juga, kelebihan lain dari akuarium, ikannya kan kelihatan nih. Tuh. Misalnya ikannya ada kutu atau ada sirip grepes, ada penyakit, kan kelihatan, bisa kita pantau. Di vet kan nggak kelihatan, bekas luka gitu. Khawatir kan, khawatir terjadi apa-apa, jadi ikannya terpantau dari atas sampai ke bawah. Kelebihan akuarium satu lagi itu. Nah, kemudian cara karantinanya ya. Kalau ikannya tidak sakit, sebatas ikan baru, sebetulnya karantina ya tidak perlu menggunakan obat-obatan. Kalau kami karantina cukup garam saja gitu, dengan dosis 2 ppm, artinya 2 kilo per tonase air. Ini misalnya berarti kan ini 2 ton ya, 2 kali 1 berarti 4 kilo garam. Atau kalau misalnya ikannya sakit, itu biasanya sampai 8 kilo, 4 ppm atau 5 ppm nggak apa-apa, jangan lebih dari 5 ppm. Tapi kalau bukan ikan sakit nggak perlu banyak-banyak, 2 ppm cukup. Biarkan saja, jangan dilakukan pergantian air, biar ikannya nggak berulang adaptasi. Pembersihannya cukup di sini aja, medianya yang dibersihin. Jadi setiap hari boleh dibersihkan medianya, airnya nggak perlu diganti. Biar ikannya nggak adaptasi terus, adaptasi air lagi. Tunggu selama 1 minggu, ikan sudah stabil, berbusa gini nggak apa-apa ini. Karena salah satu tujuan karantina itu sebetulnya memang menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di kulit. Apalagi kami kan breeder kami dari matpon gitu. Dari matpon itu biasanya ikannya kotor. Nah, ini kan belum bersih nih, ini udah bening nih. Berbusa gini ya nggak apa-apa. Nanti setelah 1 minggu baru kita lakukan pergantian air 50%.
Nah, kalau ikan sakit tinggal diobati berdasarkan penyakitnya. Tapi langkah awal tetap garam. Garam dulu. Kalau ikan sakit biasanya tergantung penyakitnya sih ya, dikasih heater gitu. Seputar karantina sederhana sebetulnya teman-teman, itu saja. Tapi kadang-kadang hal sederhana ini sering dilewatkan. Akibatnya fatal. Gara-gara ikan baru datang tidak dikarantina terjadi mati massal. Itu kan tidak kita harapkan. Sekian, mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.